1 Korintus pasal 1 ayat 24 sampai 31. Dan kita ganti-gantian, saya ayat yang genap dan jemaat dan anak-anak muda ayat yang ganjil dan seterusnya. Sudah temukan? Yuk kita katakan amin. 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 Oke. Ayat 24-nya berkata demikian, tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang yang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Ayat 26-nya berkata demikian, ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil. Menurut ukuran manusia tidak dapat. Tidak banyak orang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang-orang yang benar. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memerlukan orang yang kuat. Ayat 28-nya, dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bukan bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia yang menggunakan diri di hadapan Allah. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah karena menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Karena itu seperti yang tertulis, barang siapa yang memudar dapat dipermudah dalam Tuhan. Haleluya. Oke, anak-anak muda, tadi saya sempat bertanya dan sempat saya katakan pasti kita memerlukan hikmat. Amin. Nah, teman-teman, anak-anak muda, kita perhatikan dengan baik-baik. Dan saya memberikan tema buat kita semua, hikmat Allah. Sekali lagi, hikmat Allah. Nah, terjadi teman-teman, di sini ada dua perbedaan, hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, yang kita bahas dulu, apa itu hikmat? Ya, apa itu hikmat? Nah, saya lihat di Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI berkata demikian, teman-teman. Hikmat itu kebijakan, kearifan, kesaktian atau kekuatan. Itu KBBI, teman-teman. Nah, di dalam Kamus Alkitab berkata demikian, hikmat itu menjadi kebijaksanaan, bertindak dan bijaksana. Itu hikmat yang dimaksud dalam Kamus Alkitab, teman-teman. Ya. Nah, hikmat Allah dan hikmat manusia. Di sini memberikan judul atau memberikan lembaga Alkitab ini, hikmat Allah dan hikmat manusia. Teman-teman, kita perlu perhatikan dalam hal ini. Mungkin kita bertanya, ya, dan kita pernah berkata, Tuhan, aku butuh hikmat yang daripadamu. Bukankah begitu? Tentu begitu, teman-teman. Tuhan, aku butuh hikmat yang daripadamu. Tuhan, aku butuh kepadanya yang daripadamu. Tuhan, aku butuh hikmat itu. Tentu semua itu berkata, amin. Tentu semua itu berkata, Tuhan, berikan hikmat buat saya sehingga saya dapat mengerti akan firman-Mu bilang itu. Nah, hari ini menjadi pertanyaan buat kita semua. Sudahkah kita meminta hikmat sama Tuhan? Nah, kalau kita belum pernah, kalau kita belum meminta hikmat, mari kita belajar untuk meminta hikmat sama Tuhan. Amin. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua, teman-teman. Ya. Bagaimana caranya untuk mendapatkan hikmat Allah? Ya. Sekali lagi saya katakan buat kita semua, bagaimana kita untuk mendapatkan hikmat Allah itu?
tentu kita bertanya, ya doalah. Tentu jawabannya gitu kan. Tentulah doa kematian. Mungkin kita bertanya teman-teman, jawabannya. Aku selalu bergereja, aku selalu rajin ke gereja, aku rajin persekutuan Martin supaya aku dapat hikmat. Mungkin kita itu jawaban teman-teman, ya. Nah, sekali lagi saya memberikan pertanyaan buat kita semua. Bagaimana caranya untuk mendapatkan apa teman-teman? Hikmat Allah, gitu ya. Oke. Nah, mungkin tadi saya belum membahas tentang hikmat Allah dan hikmat manusia. Nah, di sini teman-teman ada dua kata hikmat manusia, ada dua perbedaan hikmat manusia dan hikmat Allah. Nah, ternyata yang saya belajar dan saya teliti, hikmat manusia ini cenderung hidup dalam kesombongan, cenderung yang membedakan orang lain antara orang lemah dan orang kecil dan orang yang tidak terpandang dan tidak terpandang. Itu hikmat manusia teman-teman, ya. Itu hikmat manusia, cenderung selalu membedakan antara orang miskin, antara orang kaya, dan antara orang yang berada, ya. Itu hikmat manusia teman-teman, ya. Sebenarnya hikmat itu adalah kepandaian, sebenarnya hikmat itu kearifan, hikmat itu adalah kesalehan teman-teman. Sebenarnya itu membangun orang lain, bukan untuk membedakan, bukan untuk membandingkan kepada yang lain teman-teman. Itu perhatikan, ya. Makanya tadi firman Tuhan berkata demikian, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah, gitu ya kan. Kadang-kadang itu kita sebagai manusia salah menggunakan hikmat Tuhan teman-teman, ya. Tadi kan hikmat manusia, kadang-kadang cenderung, ya, melihat kelemahan orang lain, ya. Itu hikmat manusia, dan cenderung hidup di dalam dosa, ya. Nah, itu hikmat manusia teman-teman. Nah, yang saya bahas sekarang teman-teman adalah hikmat Allah. Apa teman-teman? Hikmat Allah, ya. Hikmat Allah yang kita bahas sekarang. Sekarang pertanyaan, bagaimana caranya untuk mendapatkan hikmat Allah, ya. Hikmat Allah itu apa sih, gitu ya. Kita bertanya, hikmat Allah itu apa sih itu? Kalau kita lihat, ya, ayat 24-nya ini yang saya bahas buat kita semua. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, bagi orang baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu yang saya bahas di ayat 24 teman-teman. Perhatikan baik-baik, ya. Sekarang bagaimana caranya untuk mendapatkan hikmat Allah itu? Poin yang pertama, ya. Poin yang pertama tentu kita menerima Kristus Yesus Tuhan Juru Selamat kita. Harus menerima, ya. Itu poin yang pertama teman-teman. Harus kita menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, ya. Mungkin kita bertanya, loh, apa hubungan Martin? Mungkin kita bertanya, apa hubungan itu kan Martin dengan hikmat dengan harus menerima Tuhan Yesus? Nah, kita perhatikan teman-teman, ya. Ya. Sekali lagi di ayat 24 yang perhatikan baik-baik. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ternyata adalah pribadi teman-teman, adalah pribadi Yesus, ya. Adalah pribadi Yesus teman-teman. Oleh karena itu, supaya kita mendapatkan hikmat Allah, kita harus mengakui, kita harus membuka hati kita supaya kita mendapatkan hikmat, yaitu Allah sendiri, Allah pribadi teman-teman, ya. Kalau kita lihat di Galatia 5 ayat 22 dan 23, ketika kita menerima Kristus, maka hidup kita berbeda dengan yang lain tadi teman-teman. Ada penguasaan diri, ada kasih, ada kemurahan, lemah lembut teman-teman, ya. Maka kita harus tinggal di dalam Kristus, kita harus ada di dalam Dia teman-teman. Itulah hikmat Allah, ya.
Dengan caranya kita harus menerima Kristus. Kita harus mengakui bahwa Yesus adalah Tuhan Juru Selamat kita. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua, sudahkah kita menerima Kristus atau belum? Nah, itu menjadi pertanyaan buat kita. Tentu kita membutuhkan hikmat, tentu kita membutuhkan kepandaian, tentu kita butuh namanya kebijakan, teman-teman. So, harus menerima Kristus. Harus kita menerima Yesus Juru Selamat Tuhan kita, teman-teman. Supaya kita menerima, supaya kita mendapatkan hikmat, ya. Oleh karena itu mari kita membuka hati kita, teman-teman, ya. Mungkin kemarin kita belajar tentang masa depan. Mungkin kita kemarin itu kita belajar tentang talenta, ya. Mungkin kita kemarin kita belajar tentang pengendalian diri, penguasaan diri. Tetapi hari ini kita belajar tentang hikmat Allah. Ya, hikmat Allah adalah kekuatan Allah sendiri, teman-teman. Oleh karena itu, ketika kita menerima Kristus ada perubahan hidup. Ketika kita mengakui bahwa Tuhan Yesus Juru Selamat kita, pasti ada perbedaan dengan yang lain, teman-teman. Menjadi cerminan hidup, ya, bagi orang lain ketika kita hadir di mana-mana kita berada. Oleh karena itu, mari membuka hati kita, pikiran kita, menerima Tuhan Yesus Juru Selamat kita, ya. Nah, itu ya tadi di ayat 24, teman-teman. Sekali lagi membacakan buat kita semua. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, ya, mereka yang dipanggil, kita perlu garis bawahi kata dipanggil. Orang-orang yang diselamatkan, orang-orang yang diselamatkan oleh Kristus. Makanya firman Tuhan di pagi hari ini datang kepada kita semua, ya. Mari kita belajar untuk merendahkan diri di hadapan Tuhan. Mari kita belajar untuk percaya sepenuhnya kepada Kristus. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah, ya. Ketika kita ada di dalam Kristus, ketika kita ada di dalam Dia, maka kita bermegah, kita bangga, ya. Karena kenapa? Karena Tuhanlah yang menyelamatkan kita. Karena Tuhanlah yang memberikan keselamatan buat kita semua, maka kita bangga, kita bermegah di dalam Dia. Firman Tuhan berkata demikian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya tidak binasa, teman-teman, ya. Oleh karena itu, kita sebagai orang dipanggil Tuhan, kita ini sebagai orang yang dimerdekakan oleh Kristus, kita ini sebagai orang pilihan Tuhan, kita ini sebagai orang ditebus oleh Kristus, maka kita harus bangga di dalam Tuhan, maka kita harus bermegah di dalam Kristus, teman-teman. Kalau kita lihat ayat di 30 dan 31, teman-teman, ya. Kita selamat karena Tuhan, kita selamat karena Tuhan yang memberikan anugerah buat kita. Mungkin kita berkata, ya teman-teman, kita sukses, kita berhasil. Mungkin kita berkata karena aku, mungkin kita berkata demikian karena aku, ya. Oleh karena itu mari kita belajar bermegah di dalam Tuhan, bukan karena kehebatan kita. Ketika Tuhan memberi keselamatan untuk kita semua, kita harus bermegah di dalam Tuhan. Amin. Nah, poin yang kedua, teman-teman, ya, tadi kita berbicara tentang hikmat Allah, ya. Sekarang poin yang kedua, ciri-ciri orang yang memiliki hikmat Allah atau hikmat Tuhan. Ciri-cirinya, ya. Ternyata hikmat itu tadi yang saya bahas di tentang pengertian, bijaksana, kearifan, kesaktian, ya, bijaksana dan bertindak bijaksana. Ternyata ada
ciri-ciri orang-orang teman-teman. Cek, guys. Ya. Ternyata ada ciri-ciri orang yang memiliki hikmat Allah. Ya. Dia hidup taat sama Tuhan. Ya. Dia mampu menguasai diri. Ya. Sekali lagi, ciri-ciri orang yang memiliki hikmat Tuhan, dia mampu menguasai diri. Ya. Hidupnya dipimpin oleh Roh Tuhan, hidupnya dipimpin oleh Tuhan, teman-teman. Ya, itu ciri-ciri orang yang memiliki hikmat, kepandaian, ciri-ciri orang yang memiliki bijak. Ya, ciri-ciri orang yang memiliki hikmat Tuhan, pasti dia bermegah di dalam Tuhan, pasti dia bangga di dalam Tuhan. Ya, ciri-ciri orang yang memiliki hikmat Tuhan. Nah, kalau kita lihat teman-teman di Galatia 5, ya, ciri-cirinya, dia hidupnya kasih, hidupnya penguasaan diri, hidupnya saling berbagi, hidupnya ya senang untuk melayani Tuhan, ya senang melayani Tuhan, dan senang membantu orang tua, tidak bantah. Ya, oleh karena itu teman-teman, kalau kita memiliki hikmat Tuhan, mari kita belajar untuk membantu orang tua, mari kita belajar untuk rajin ke gereja, untuk persekutuan. Itulah ciri-ciri, ya, ciri-ciri orang yang mempunyai hikmat Tuhan. Tentu dia rajin, tentu dia rajin beribadah, punya waktu untuk Tuhan. Ya. Nah, menjadi pertanyaan buat kita semua, sudahkah ada di dalam posisi itu? Anak-anak muda, sudahkah kita ada di dalam posisi itu? Ya, kalau belum atau kalau sudah, mari kita terus menerus tetap ada di dalam Kristus, tetap bermegah di dalam Tuhan. Ya, jangan sombong teman-teman, jangan sombong. Ya, kalau kita sombong tentu ada ganjaran teman-teman. Ya, firman Tuhan berkata demikian di ayat 27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Perhatikan baik-baik. Ya, sekali saya bacakan buat kita semua. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Yang menjadi pertanyaanku sekarang, sudahkah kita memiliki hikmat Allah? Ya. Atau kita memiliki hikmat manusia? Ya. Kalau hikmat manusia tadi cenderung, ya, cenderung hidup dengan kedagingan, cenderung dengan, kalau kita lihat di Galatia 5 itu tentang hal-hal yang tidak benar, hidup yang tidak benar, teman-teman. Ya. Nah, sekarang menjadi pertanyaan, sudahkah kita memiliki hikmat Allah? Sebab hikmat Allah, orang yang tahu membedakan baik dan yang jahat, teman-teman. Hikmat Allah itu ketika kita memiliki, tentu kita mengerti kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Oleh karena itu mari kita belajar untuk merendahkan diri. Mari kita belajar tunduk kepada Tuhan. Jangan sombong, teman-teman. Ketika Tuhan memilih kita dari, mungkin kita merasa aku miskin Tuhan. Mungkin kita merasa mungkin kita berkata Tuhan aku nggak punya. Nah, ketika Tuhan mengangkat kita semua, ketika Tuhan mengangkat kita untuk menjadi kepala, persyaratan kita jangan sombong. Jangan sombong ketika Tuhan mengangkat kita menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Ya. Oleh karena itu mari kita belajar tetap rendah hati, tetap taat sama Tuhan, teman-teman. Ya. Bukti orang yang memiliki hikmat Allah, tentu dia, ya, menguasai diri, tentu dia mampu mengendalikan diri, teman-teman. Tentu dia
rajin, tentu dia senang beribadah, tentu dia senang berbagi, teman-teman. Ya, itu bukti orang-orang yang memiliki hikmat Tuhan. Ya, dia tidak senang untuk membedakan orang yang miskin. Dia tidak senang. Dia tidak hidup di dalam golongan hikmat manusia. Ketika kita memiliki hikmat Allah. Ya, ayat 28 berkata demikian. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk mendiamkan apa yang berarti, teman-teman. Wow, luar biasa. Ya, firman Tuhan ini mengingatkan buat kita semua. Ketika Tuhan mengangkat derajat kita, teman-teman, ya, ketika Tuhan mengangkat derajat kita dari miskin, jangan kita sombong. Jangan kita sombong. Jangan kita bangga karena aku ini. Kebanyakan orang luar sana berkata dia, karena aku ini bekerja keras sehingga aku ini mendapatkan hasil, bilang gitu. Oleh karena itu, teman-teman, jangan bangga seperti itu, tetapi bangga ketika kita ada di dalam Kristus. Kita harus bermegah di dalam Kristus. Ketika Tuhan mengangkat kita dari nol, mungkin kita merasa aku nggak punya uang untuk kuliah Tuhan. Mungkin kita berkata, ketika Tuhan memberikan yang terbaik buat kita sampai kita lulus, harus kita bangga di dalam Tuhan. Jangan mengandalkan kekuatan karena orang tua. Jangan kita mengandalkan orang tua. Mungkin kita berkata, aku ini punya uang. Jangan berkata demikian. Jangan bangga, tetapi bangga di dalam Tuhan karena Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Ya, itulah ciri-ciri orang yang mengandalkan Tuhan. Itulah ciri-ciri orang yang punya hikmat Allah. Ya. Ayat 29-nya berkata demikian, supaya jangan ada seorang manusia pun yang bermegah diri di hadapan Allah. Nah, tadi saya sampaikan, teman-teman, jangan bangga, jangan sombong dengan keberhasilan. Ya, ketika Tuhan mengangkat kita menjadi sukses, ketika Tuhan mengantarkan kita menuju kesuksesan, jangan jangan sombong. Ingat sama Tuhan, sebab Tuhan yang mengangkat kita. Amin. Ya. Ayat 30-nya, teman-teman, perhatikan. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia memberikan dan menguduskan dan menebus kita. Ya. Ayat 30, kita berada dalam Kristus. Kita bangga sebab di dalam Tuhan ada hikmat, di dalam Tuhan ada pengertian. Jadi anak-anak muda sebagai siswa-siswi, ya, tetap mengandalkan Tuhan. Kenapa kita mengandalkan Tuhan? Sebab Tuhanlah sumber segala hikmat, teman-teman. Ya, sekali lagi, mengapa kita mengandalkan Tuhan? Karena Tuhanlah sumber segala-galanya kehidupan kita. Oleh karena itu harus kita tinggal di dalam Dia. Ya, kita harus berada di dalam Kristus. Ya. Ayat 31-nya berkata demikian, karena itu seperti ada tertulis, barang siapa yang bermegah, hendaklah ia bermegah di mana, teman-teman? Di mana? Bermegah di dalam Tuhan. Ya. Jadi baik di dalam kesuksesan kita, keberhasilan kita, peringkat kita mungkin di SMP, SD, atau SMA, atau di karir kita, kalau kita mendapatkan hal itu, kita harus berpegang di dalam Tuhan. Karena Tuhan yang memberikan hikmat pengertian buat kita semua. Amin. Ya. Itulah firman Tuhan. Di pagi hari ini mengajarkan tentang hikmat, ya. Harus kita mengandalkan Tuhan. Ya. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa.